Pernahkah kalian merasakan cinta yang begitu dalam, tapi tak tahu apakah dia merasakan hal yang sama? Atau mungkin, kalian pernah mencintai seseorang dalam diam, berharap semesta memberi kesempatan untuk bersama? Halo semuanya, selamat datang di channel Janda Idaman Indonesia. Di sini, kita akan menikmati kisah-kisah cinta yang penuh dengan haru, kebahagiaan, dan kejutan tak terduga. Karena setiap hati punya cerita, dan mungkin cerita ini bisa mewakili perasaan kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, siapkan hati dan perasaan kalian, karena kisah kali ini akan membawa kita ke dalam perjalanan cinta yang begitu indah. Alia duduk di tepi jendela kafe favoritnya, menatap rintik hujan yang jatuh membasahi jalanan. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang mulai mendingin, tetapi pikirannya jauh melayang. Ada satu nama yang terus berputar di kepalanya, Raka. Dulu, mereka sering datang ke tempat ini bersama. Raka akan memesan kopi hitam tanpa gula, sementara Alia selalu memilih coklat panas. Mereka duduk di sudut yang sama, berbincang tentang mimpi-mimpi, tertawa tanpa peduli dunia luar. Tapi kini, hanya Alia yang ada di sana, ditemani bayangan kenangan yang masih terasa hangat. Sebuah lagu lama mengalun dari speaker kafe, lagu yang dulu sering mereka nyanyikan bersama. Alia menutup matanya, mengingat suara Raka yang selalu terdengar lembut ketika membisikkan namanya. Tiba-tiba, suara dering ponselnya memecah lamunannya. Dengan tangan sedikit gemetar, Alia meraih ponsel dari saku jaketnya. Di layar, tertera satu pesan yang tak pernah ia duga. Dari Raka. "Alia, aku di sini. Boleh aku duduk di sampingmu?" Jantung Alia berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu kafe, dan di sana berdiri sosok yang begitu ia rindukan. Alia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan sekadar ilusi yang diciptakan oleh rindunya sendiri. Raka berdiri di dekat pintu, mengenakan jaket hitam favoritnya, rambutnya sedikit basah terkena gerimis. Tatapan matanya masih sama, hangat, teduh, dan menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menggerakkan jemarinya untuk membalas pesan itu. Tapi sebelum sempat mengetik, langkah kaki Raka sudah lebih dulu mendekat. "Aku boleh duduk?" Suaranya terdengar pelan, hampir tenggelam dalam dentingan sendok dan gelas di kafe yang ramai. Alia mengangguk pelan, meskipun hatinya masih bergemuruh. Raka menarik kursi di depannya, dan duduk menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu masih suka coklat panas, ya?" Raka tersenyum kecil, melirik cangkir di hadapan Alia. Alia tersenyum samar, merasa aneh dengan situasi ini. "Dan kamu masih suka kopi hitam tanpa gula," balasnya, melihat cangkir di tangan Raka. Mereka terdiam sejenak, hanya suara hujan yang menemani mereka, seolah memberikan ruang untuk dua hati yang pernah bersama, namun terpisah oleh waktu. "Alia," Raka akhirnya membuka suara. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang jelas, aku nggak pernah berhenti merindukanmu." Alia mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan sejuta pertanyaan di matanya. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya lirih. Raka menghela napas, jemarinya menggenggam cangkir kopi seakan mencari keberanian. "Karena aku butuh waktu untuk sadar. Kalau sejak dulu, hanya kamu yang selalu ada di pikiranku." Hati Alia berdesir. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Ada banyak tanya yang ingin ia lontarkan. Tapi saat itu, ia hanya bisa menatap Raka, seseorang yang pernah menjadi dunianya, kini kembali duduk di hadapannya. Hujan di luar semakin deras, tapi entah mengapa, Alia merasa hangat. Mungkin ada kisah yang belum selesai di antara mereka. Raka menatap Alia dalam, seolah ingin menghafal setiap detail wajahnya. Mata cokelatnya yang dulu selalu bersinar ketika tertawa, bibirnya yang selalu mengulas senyum meskipun sedang marah, dan jemarinya yang masih gemetar saat merasa gugup. Tidak ada yang berubah. Alia masih Alia yang sama, hanya saja kini ada jarak yang terbentuk di antara mereka. "Aku bodoh, ya?" Raka akhirnya berbicara lagi. Suaranya lirih. Pergi tanpa memberi penjelasan, menghilang seperti aku nggak peduli. "Padahal aku peduli, Alia. Aku selalu peduli." Alia menggigit bibirnya, menahan perasaan yang mulai menguar dari hatinya. "Kalau peduli, kenapa pergi?" Raka menghela napas, menunduk sesaat sebelum kembali menatap Alia dengan penuh penyesalan. "Karena aku takut. Takut kalau aku nggak cukup baik buat kamu. Takut kalau mimpi-mimpi kita nggak akan sejalan. Aku pikir, kalau aku pergi, aku bisa menghilangkan perasaan ini.
Tapi ternyata aku salah. Aku semakin tersesat tanpamu. Alia menatap Raka, hatinya bimbang. Di satu sisi, ada luka yang masih mengendap, tapi di sisi lain, ada rindu yang tak pernah benar-benar padam. Hujan masih turun deras di luar, membentuk embun tipis di kaca jendela. Alia mengulurkan tangannya, menuliskan sesuatu di permukaan kaca yang berembun, sebuah nama. Raka. Raka tersenyum tipis, melihat tulisan itu. Ia kemudian mengangkat tangannya sendiri, menuliskan sesuatu di samping nama Alia. Aku pulang. Alia terdiam. Dua kata itu terasa begitu dalam. Bukan sekadar kembali secara fisik, tapi juga kembali ke dalam hatinya. Alia, suara Raka bergetar. Aku nggak minta kamu langsung percaya lagi sama aku. Aku cuman ingin kamu tahu, kalau aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai lagi, bukan dari awal, tapi dari tempat terakhir kita berhenti. Alia menunduk, menyentuh permukaan cangkirnya yang masih hangat. Bagaimana kalau aku bilang, aku juga nggak pernah berhenti merindukanmu? Raka mengangkat wajahnya, matanya berbinar. Benarkah? Alia tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Saat itu juga, Raka meraih tangannya, menggenggamnya dengan erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Alia merasakan hangatnya genggaman tangan Raka. Jari-jarinya masih sama, masih terasa familiar seperti dulu. Seperti rumah yang selalu ia rindukan. Namun, di dalam dadanya, ada debaran yang tak bisa ia kendalikan. Ini nyata. Raka benar-benar ada di sini, bersamanya. Kamu yakin? Alia berbisik, matanya menatap lurus ke dalam mata Raka. Kamu nggak akan pergi lagi. Raka mengeratkan genggamannya. Aku janji Alia, aku nggak akan pernah pergi lagi. Aku sudah cukup bodoh sekali. Aku nggak mau mengulanginya. Alia menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Raka terdengar begitu meyakinkan, tapi hatinya masih menyimpan sedikit ketakutan. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang lebih kuat. Rasa ingin percaya lagi, ingin memeluk perasaan ini tanpa takut kehilangan lagi. Apa kamu tahu, Raka? Alia berbisik pelan. Selama kamu pergi, aku belajar menerima kenyataan. Aku belajar hidup tanpamu. Tapi ada satu hal yang nggak bisa aku lakukan. Raka menatapnya lekat-lekat, menunggu kelanjutan kata-kata itu. Aku nggak bisa berhenti mencintaimu, lanjut Alia. Suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan yang mulai reda. Raka terdiam. Ada sesuatu yang berkilat di matanya. Kelegaan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang begitu besar. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Alia dengan penuh kelembutan. Alia, bisiknya. Jarak di antara mereka semakin menipis. Jantung Alia berdebar kencang saat Raka mendekat, menyandarkan dahinya ke dahi Alia, menutup mata seolah menikmati momen ini sepenuh hati. Hari ini hujan turun lagi, Alia berkata pelan, matanya menatap jemari mereka yang masih saling menggenggam. Raka tersenyum kecil. Mungkin hujan ini tanda kalau semesta merestui kita untuk kembali. Alia tertawa pelan, merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh. Alia menutup matanya sejenak, merasakan kehangatan Raka begitu dekat. Napasnya berhembus pelan di kulitnya, menciptakan sensasi yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Raka masih menyandarkan dahinya ke dahi Alia, jemarinya bergerak perlahan, membelai pipi lembut itu dengan penuh kasih. Alia, bisiknya, suara itu terdengar dalam, seolah memanggilnya dengan cara yang paling intim. Alia membuka matanya, menatap Raka dengan segala emosi yang ia simpan selama ini. Tatapan mereka bertemu, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi jarak. Yang ada hanyalah keinginan untuk merasakan kehangatan yang pernah hilang. Raka mengangkat jemarinya, menyelipkan rambut Alia ke belakang telinga, membiarkan sentuhan lembutnya berlama-lama di sana. Perlahan, wajahnya semakin mendekat, memberi Alia waktu untuk menjauh jika ia menginginkannya. Tapi Alia tetap diam, membiarkan jarak di antara mereka menghilang sedikit demi sedikit. Saat bibir Raka menyentuh keningnya dengan lembut, Alia menghembuskan napas panjang. Ciuman itu penuh dengan kerinduan yang terpendam, seperti janji bahwa ia tidak akan pernah pergi lagi. Raka kemudian menurunkan wajahnya, membiarkan hidung mereka bersentuhan, matanya menatap bibir Alia yang sedikit bergetar. Aku boleh? Tanyanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Alia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, memberikan jawaban yang sudah lama ingin ia katakan. Dan saat itu juga, Raka menutup jarak di antara mereka, mencium Alia dengan penuh kelembutan. Bibir mereka bertemu dalam sentuhan yang dalam, tidak terburu-buru,
seolah ingin menikmati setiap detik yang mereka miliki. Alia merasakan jemari Raka melingkar di tengkuknya, menariknya lebih dekat, membiarkan tubuh mereka saling mencari kehangatan. Alia merasakan kehangatan bibir Raka menyatu dengan bibirnya, lembut namun penuh hasrat yang tertahan selama ini. Sentuhan itu bukan sekadar pertemuan fisik, tetapi juga ungkapan rindu yang tak terucapkan. Raka memperdalam ciumannya perlahan, tangannya kini melingkar di pinggang Alia, menariknya lebih dekat hingga tak ada lagi ruang di antara mereka. Alia meremas jaket Raka, mencoba menahan debaran jantungnya yang semakin cepat. Ada desir yang menjalar di tubuhnya, sensasi yang sudah lama tak ia rasakan. Bibir mereka bergerak selaras, seolah saling memahami ritme dan keinginan satu sama lain. Ketika akhirnya Raka melepaskan ciumannya, ia menempelkan keningnya ke kening Alia. Napas mereka masih memburu. Mata mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat, tatapan Raka dipenuhi dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan. Ia benar-benar mencintai Alia, dan itu terpancar jelas dalam sorot matanya. "Alia," bisiknya, suaranya serak dan penuh emosi. "Aku ingin ini selamanya." Alia tersenyum kecil, jemarinya dengan lembut menyentuh wajah Raka. "Aku juga," jawabnya, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Raka mengecup ujung hidung Alia sebelum menariknya ke dalam pelukan yang lebih erat. Ia menciumi rambutnya, membiarkan aroma manis Alia mengisi seluruh indranya. "Aku nggak akan pernah melepaskanmu lagi," katanya penuh keyakinan. Alia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang selama ini ia rindukan. Di luar, langit mulai gelap, lampu-lampu kota mulai menyala. Tapi bagi mereka, dunia seolah hanya milik berdua. Dan di dalam kafe kecil itu, dua hati yang dulu terpisah kini kembali menyatu dalam dekapan yang enggan berakhir. Raka menatap wajah Alia yang masih memerah setelah ciuman mereka. Ia tersenyum kecil, lalu mengusap pipi gadis itu dengan ibu jarinya, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini nyata, bahwa Alia benar-benar ada di sini, bersamanya lagi. "Aku masih ingat setiap detail tentangmu," Raka berbisik, suaranya terdengar dalam dan hangat. "Cara kamu menyipitkan mata saat berpikir, cara bibirmu membentuk senyum kecil saat kamu gugup, dan bagaimana wangi rambutmu selalu bikin aku tenang." Alia tersenyum, tapi matanya masih memancarkan emosi yang begitu dalam. "Dan aku masih ingat cara kamu menggenggam tanganku, seperti sekarang." Ia melirik jemari mereka yang masih saling bertaut, terasa hangat dan aman. "Aku selalu berharap bisa merasakannya lagi." Tanpa berkata apa-apa, Raka menarik Alia lebih dekat, membiarkan tubuh mereka saling bersentuhan dalam dekapan yang lebih erat. Tangannya menyusuri punggung Alia dengan lembut, menciptakan sensasi yang menggetarkan jiwa gadis itu. "Alia!" Raka menunduk sedikit, bibirnya hanya beberapa inci dari telinga Alia. "Kalau aku bilang aku ingin lebih dari ini, ingin kamu sepenuhnya, ingin malam ini jadi awal dari segalanya, kamu akan percaya aku?" Alia menggigit bibirnya, merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Raka selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa begitu diinginkan, begitu dicintai. Ia tidak bisa menolak kehangatan yang ditawarkan lelaki itu, tidak bisa menolak perasaan yang semakin menguasainya. Dengan tarikan napas panjang, Alia mengangkat wajahnya, menatap dalam mata lelaki yang begitu ia cintai. "Aku percaya padamu, Raka," bisiknya. Mata Raka berbinar, ada api kecil yang menyala di sana, api kerinduan, hasrat dan cinta yang tak terbendung. Ia menyelipkan jemarinya di antara rambut Alia, menunduk sekali lagi untuk mencium bibirnya, dengan lebih dalam, lebih lama, lebih intim. Malam semakin larut, tetapi di dalam kafe kecil itu, waktu seolah berhenti bagi Alia dan Raka. Mereka masih duduk berhadapan, jemari mereka masih saling bertaut, seakan takut jika salah satu melepaskan, mereka akan kembali terpisah. Raka menatap Alia dalam-dalam. "Aku ingin kita mulai lagi, Alia. Tapi kali ini, aku nggak mau ada keraguan. Aku ingin kita benar-benar saling menggenggam tanpa takut kehilangan." Alia menatap mata lelaki itu, mencari kepastian. Dan di sana, di dalam sorot mata Raka, ia menemukan sesuatu yang tak pernah berubah, cinta. Cinta yang pernah membuatnya bahagia, cinta yang pernah melukainya, tetapi juga cinta yang selalu membuatnya ingin kembali. "Aku juga ingin Raka," Alia berbisik, "tapi aku takut." Raka menggenggam tangannya lebih erat. "Kita bisa menghadapi semuanya bersama. Aku nggak akan pergi lagi." Hati Alia berdesir. Ia ingin percaya, ingin melepaskan semua ketakutan yang selama ini menahannya. Mungkin, cinta memang tidak selalu tentang siapa yang pergi dan siapa yang bertahan. Kadang, cinta adalah tentang siapa yang berani kembali dan memperbaiki semuanya.
Di luar, gerimis kembali turun, membasahi jendela kafe. Alia menatap titik-titik air yang berjatuhan, lalu tersenyum kecil. Sepertinya semesta memang ingin kita di sini, ya? Raka ikut tersenyum, lalu mengangkat tangan Alia dan mengecup jemarinya dengan lembut. Bukan hanya di sini, Alia. Aku ingin kita bersama, selamanya. Bertahun-tahun setelah malam itu, Alia berdiri di depan jendela apartemennya, menatap hujan yang turun dengan senyum di wajahnya. Ia mengingat hari ketika Raka kembali ke dalam hidupnya, hari di mana hatinya yang dulu patah akhirnya menemukan jalannya untuk sembuh. Apa yang kamu lihat? Suara lembut itu mengalun di belakangnya. Alia menoleh dan menemukan Raka berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung. Senyum lelaki itu masih sama, hangat, menenangkan, dan selalu membuat hatinya merasa aman. Hujan, jawab Alia pelan. Selalu hujan yang membawa kamu kembali. Raka tertawa kecil, lalu mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggang Alia, menariknya ke dalam pelukan. Dan hujan juga yang selalu mengingatkan aku bahwa kamu adalah rumahku. Alia menyandarkan kepalanya di dada Raka, mendengar detak jantung lelaki itu yang selalu berhasil menenangkannya. Ia menutup mata, menikmati kehangatan yang kini menjadi bagian dari hidupnya setiap hari. Kita sudah jauh melewati banyak hal, ya? Bisik Alia. Raka mengecup puncak kepalanya. Dan aku bersyukur kita masih di sini, bersama. Alia mengangkat wajahnya, menatap lelaki yang kini menjadi segalanya baginya. Aku mencintaimu, Raka. Raka tersenyum, lalu mengecup bibirnya dengan lembut. Dan aku akan selalu mencintaimu, Alia. Di luar, hujan terus turun, membasahi bumi dengan kesejukannya. Tapi di dalam apartemen kecil itu, di dalam pelukan satu sama lain, mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati telah mereka temukan. Bukan dalam kata-kata manis atau janji kosong, tetapi dalam keberanian untuk kembali mencinta dan memilih satu sama lain, setiap hari. Hujan boleh datang dan pergi, tetapi cinta mereka akan selalu bertahan selamanya.